Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, selamat bergabung di kampus kita tercinta Ngobras bareng IAI. Di sini kita akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh motivasi untuk kita semua. Saya Marhama akan menemani pemirsa IAI Yasni TV dalam ngobrol santai kali ini. Nah Sobat Kampus, setiap manusia pasti punya mimpi dalam hidupnya, bener nggak? Pasti Sobat Kampus juga punya mimpi yang ingin dicapaikan seperti menjadi guru, ulama, pengusaha, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih Sobat Kampus berpikir bagaimana sebuah mimpi bisa membawa seseorang ke kursi kepemimpinan tertinggi dalam kampus? Lalu, bagaimana visi yang kuat bisa melahirkan prestasi yang luar biasa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita yang sangat menarik, yakni dari mimpi ke kursi, dari kursi ke prestasi. Dan spesial banget nih Sobat Kampus, kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yakni Rektor Institut Agama Islam Yasni Bungo. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Dr. Muhammad Solehin MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah Sobat Kampus, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana visi perjalanan hidup Bapak Rektor dari mulai perjalanan menuntut ilmu, berkarya, dan mengabdi hingga sukses menjadi seorang rektor dan sekarang merambah menjadi pengusaha sukses di dunia pendidikan. Betul ya Pak? Insyaallah. Amin, amin. Kalau bicara soal perjalanan hidup nih Pak, pasti ada perjuangan dan rintangan tersendiri. Bisa diceritakan Pak, bagaimana perjalanan hidup dari seorang siswa maupun mahasiswa hingga akhirnya bisa duduk di kursi rektor seperti Bapak sekarang? Oh ya, terima kasih ya Marhama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa IAI Yasni TV dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bercerita sekilas tentang riwayat hidup seperti ditanyakan host tadi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya adik-adik pelajar dan mahasiswa. Terkait dengan perjalanan hidup, tentu yang namanya sebuah cita-cita harus diperjuangkan, dan perjuangannya tentu setiap kita punya tantangan, punya suka, punya duka, dan lain sebagainya. Khususnya terkait saya pribadi, saya terlahir bukanlah dari keluarga yang kaya, tapi terlahir dari keluarga ya kebetulan orang tua, ayah juga seorang guru, dan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga, di mana harus menyekolahkan kami dalam satu keluarga itu ada 7 orang kakak beradik. Nah ini bisa dibayangkan bagaimana kerasnya perjuangan orang tua. Nah tentu ini kami sadari, maka tidak mudah perjuangan yang kita lewati. Seperti yang saya alami, mulai dari level sanawiyah sampai ke level perguruan tinggi, kami kuliah itu tinggal di rumah orang. Jadi ya, bagaimana kalau mungkin hari ini siswa banyak kos ya, bahkan cuci baju laundry dan lain sebagainya. Kalau kita dulu cuci baju sendiri, bahkan mencuci baju orang lain. Ya, untuk jajan harus mencari banting keringat sendiri. Itu dialami sejak sanawiyah. Begitu lepas dari orang tua, tamat SD, merantau ke Marobungo, itu tinggal di rumah keluarga, dan kita ikut membantu pekerjaan-pekerjaan keluarga tersebut. Begitupun aliyah, ya, juga seperti itu. Sampai perguruan tinggi pun kita tinggal di rumah orang. Nah, dengan begitu tentu bisa dibayangkan kita ditinggal di rumah orang lain ataupun itu keluarga, tapi tentu banyak suka dukanya yang sifatnya tidak seperti hari ini. Kalau mau uang itu segera ada, tinggal ditransfer. Ya kalau dulu nunggu kiriman, kalau enggak ada kiriman ya tanggung, nggak jajan, nggak ada apa-apa. Sekira-kira itu sekilas ya yang bisa barangkali diceritakan. Sangat luar biasa ya pemirsa. Sejak awal punya mimpi dan terus memperjuangkannya. Tapi tentu dalam perjalanan pasti ada rintangan. Nah, boleh tahu nggak Pak, apa rintangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Sebagaimana saya ceritakan tadi, untuk memperjuangkan cita-cita dan mimpi kita tentu tidak mudah. Ada suka, ada duka, ada tantangan. Nah, tantangan yang kita hadapi sebagai
siswa maupun mahasiswa waktu itu tentu salah satunya jauh dari orang tua. Jadi kita harus berjuang yang sendiri, tidak seperti hari ini kita bisa komunikasi dengan mudah dengan orang tua. Kita pisah dengan orang tua tidak tahu apa yang keadaan orang tua seperti apa, keadaan kita seperti apa, orang tua juga tidak tahu. Hanya dapat informasi sekilas. Ini tantangan terberat bagi kita. Tapi itu juga jadi motivasi. Bagaimana pengorbanan orang tua dan kita yang pisah orang tua ini bisa nanti kita balas dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan sesuai dengan harapan orang tua. Nah, tentu kita sebagai pelajar, mahasiswa harus sadar, generasi muda harus sadar. Pesan Al-Quran di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, ada kemudahan. Nah, ini harus kita yakini. Maka tantangan terberat kalau ketika Bapak sekolah dulu ya harus pisah dari orang tua, di mana kita tidak bisa komunikasi seperti hari ini. Nah, ini membuat kita harus berjuang sendiri. Jika ada masalah, ada problem, ya harus berpikir sendiri. Nah, ini tantangannya yang tidak sama dengan anak-anak hari ini yang setiap saat bisa nelpon ibunya, "Ma, kurang duit," dan lain sebagainya gitu. Ya, gitu. Pak, kalau bicara soal visi nih, tentu setiap orang mempunyai visi tersendiri. Kalau Bapak tersendiri, apa sih yang visi dalam hidup Bapak? Ya, kalau dulu itu nggak banyak-banyak pikir. Kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu nggak banyak mimpi ya. Yang paling penting itu bisa membahagiakan orang tua. Artinya ketika kita sekolah dulu jangan sampai mengecewakan orang tua. Saya ingat betul ketika saya sekolah itu di kelas 2 aliyah, orang tua tuh ngasih tahu, kalau kamu sekolah tidak berprestasi, mendingan pulang kampung nyadap karet gitu. Nah, itu betul-betul jadi cambuk yang luar biasa. Karena kalau kita main-main itu rasanya menyia-nyiakan apa yang menjadi pengorbanan dari orang tua kita. Jadi kalau ketika masih sekolah, masih mahasiswa, itu pikirnya bagaimana kita sekolah ini bisa membahagiakan orang tua gitu. Nah, itu yang paling penting, tidak mengecewakan orang tua. Sehingga kita bekerja itu, belajar itu memang belajar sungguh-sungguh. Ya, bagaimana bisa berprestasi. Maka dulu ketika saya sekolah baik di sanawiyah, aliyah, sampai ke mahasiswa, punya prinsip siapa sih yang paling pintar di sekolah di kelas itu, saya harus kalahkan. Nah, itu. Jadi kalau belum bisa minimal menyamai IP-nya kalau mahasiswa atau menambah rankingnya itu nggak puas gitu. Maka yang berprestasi itu saya temani untuk mencari strategi-strategi bagaimana cara mengalahkan beliau. Nah, jangan dengan begitu kita akan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kalau pulang itu ketika kalau sekolah nerima rapor, kalau mahasiswa nerima transkrip nilai, itu tidak malu dan tidak mengecewakan orang tua seperti itu. Berarti tanamkan dalam diri kita untuk membanggakan kedua orang tua ya, Pak? Iya, itu yang paling utama. Gitu. Tentu perjuangan tidak mudah ya. Banyak tantangan dan rintangannya. Tapi Allah itu tidak pernah menyanyiakan perjuangan kita. Saya alhamdulillah Bapak sudah mengajar sejak jadi mahasiswa. Jadi saya ceritakan sejak menjadi guru. Dari tahun 99, alhamdulillah sudah honor di salah satu madrasah aliyah di Jambi. Itu honornya baru kalau tidak salah sekitar 35.000. Dari 35.000 setiap 5 gaji, saya nggak lupa kalau tidak salah ingat saya, selalu mengisi celengan di hari Jumat. Nah, itu mungkin dulu juga berkahnya seperti itu. Sehingga dari mengajar, kemudian alhamdulillah mendapat beasiswa. Saya sering bilang sama mahasiswa, romantis rokok makan tidur gratis alias beasiswa dari Kementerian Agama untuk mengambil S1 bahasa Inggris. Kemudian lanjut kuliah S2, dalam proses kuliah S2 mendapat penawaran juga menjadi dosen luar biasa di UIN Jambi. Nah, itulah karir awal dari guru pindah ke dosen, naik kelas sedikit gitu. Jadi dosen luar biasa,
di tahun 2001. Kemudian 2003 setelah kuliah S2 selesai pindah ke IAI Yasni ini dan juga sudah berstatus diangkat sebagai PNS di tahun 2003 itu. Jadi 2003 itu pindah ke Bungo jadi dosen di STAI waktu itu. Nah, kemudian tes PNS lulus. Nah, kemudian lanjut mengajar di STAI atau IAI. Dan kemudian di tahun 2011 alhamdulillah berkesempatan dan mendapat persetujuan untuk misbar dari guru di madrasah pindah ke dosen di UIN atau dulu IAIN STS Jambi. Ini kalau saya refleksi, kalau Bapak refleksi, ini kemudahan-kemudahan dan keberuntungan-keberuntungan ini tidak lain berkat doa orang tua, kemudian juga tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi kesempatan itu tidak mudah dan sulit sekali. Ya, tapi alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan, banyak kesempatan-kesempatan itu lewat pertolongan orang dari berbagai pihak. Jadi prinsipnya itu memang kita mengharapkan ridho dan doa orang tua. Kemudian tentu kerja keras, sungguh-sungguh ya. Kalau saya Bapak waktu mahasiswa itu pernah teman-teman bilang pustaka berjalan. Nah, ini kenapa dibilang pustaka berjalan? Karena setiap hari saya bawa buku banyak. Ya, asal dosen tidak ada, saya ke pustaka pinjam buku semaksimal mungkin. Bisa 5 tuh 5 pinjam. Nah, seminggu ke depan pulang. Jadi baca buku. Nah, jadi ini yang hari ini mungkin perlu di mindsetnya dirubah ke mahasiswa. Jangan banyak baca status, baca di Facebook gitu kan. Nah, banyaklah baca buku, banyak diskusi ya. Ketika S1 pun saya ikut diskusi di Masjid UIN itu. Salah satu peserta diskusi hari ini adalah menjadi WR2 UIN Jambi itu Bang Pami. Itu teman saya Bapak diskusi di habis maghrib di masjidnya UIN Jambi, IAIN Jambi. Jadi setiap habis maghrib kami punya gantian diskusi, membuat Fiverr, kemudian diskusi isu-isu yang bermacam-macam. Nah, salah satunya hari ini itu adalah menjadi WR2 UIN. Waktu itu dia masih S1, saya juga masih S1. Nah, baru rencana mau S2 kami. Begitu, ya. Wah, sangat luar biasa ya Pak perjalanan Ya. Bapak. Masya Allah. Selain itu, sebagai rektor tentu juga memiliki visi besar untuk kampus Institut Agama Islam ini, Pak. Ya. Bisa diceritakan, Pak, apa visi utama Bapak dalam memimpin kampus ini? Ya. Pada prinsipnya saya pribadi selalu berprinsip apapun yang kita diamanahkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah, kita harus menjadikan lembaga yang kita pimpin itu bisa menjadi yang terbaik. Bisa menjadi yang terbaik di levelnya. Kenapa demikian? Saya ingat betul pesan dari salah satu mantan rektor UIN. Dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu banyak sekali menggunakan isim tabdil. Ahsan, akbar. Artinya itu ter. Nah, dalam bahasa Inggris itu namanya superlatif. Ya, kalau baik itu superlatifnya the best, terbaik. Nah, maka kita sebagai hamba Allah itu harus punya prinsip apapun amanah yang kita berikan. Seperti saya sebagai rektor harus punya prinsip, punya visi bagaimana kampus ya ini menjadi terbaik di levelnya. Hari ini paling tidak di kampus swasta yang ada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, menurut penilai Kopertais, kita IAIA sendiri adalah kampus terbaik di level PTKS yang ada di bawah Kopertais 13 Jambi. Nah, ini tentu kita harus terus kerja keras bagaimana ke depan IAIA ini bisa menjadi kampus Islam terdepan minimal di Jambi wilayah barat. Nah, ini visi kita ke depan dan langkah-langkahnya sudah kita lakukan secara bertahap. Salah satunya ini sekalian iklan ini target kita alhamdulillah kita sudah disetujui oleh lembaga akreditasi mandiri yaitu Lamdik untuk membuka prodi S2. Nah, ini sekalian promosi. Gitu.
promosi prodi S2. Nah, nanti ini ke depannya bisa mudah-mudahan kita buka ke jenjang lebih tinggi yaitu Universitas Islam Bungo gitu. Nah, ini jadi visi kita ke depan bagaimana kita bisa menjadi lembaga terbaik di wilayahnya dan di levelnya gitu. Masya Allah. Baik Bapak, ada nggak prestasi di kampus yang perlu kita banggakan Pak, biar sobat kampus tahu nih Pak, kampus Ya, Institut Agama Islamiyah iya, ini. iya. Ya, kalau kita sebutkan prestasi yang membanggakan banyak sekali ya, alhamdulillah. Salah satu kita adalah kampus PTKIS di bawah IAI, di bawah Kopertais 13 Jambi yang pertama berubah bentuk dari STAI menjadi IAI. Itu kita yang pertama. Ada 3 kampus waktu itu, salah satunya kita. Kemudian sampai hari ini kampus kita ini adalah kampus yang swasta yang memiliki doktor terbanyak dosennya. Jadi saya sampaikan bahwa uh, untuk indikator kualitas sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu adalah yang paling pokok itu adalah sumber daya manusianya, yaitu tenaga pendidiknya. Nah, maka di samping akreditasi itu adalah dosen kita sudah berkualifikasi S3 dengan jumlah terbanyak di Pertais sudah 13 Jambi dan juga PTKIS swasta di Provinsi Jambi. Kemudian juga untuk PTKS wilayah Jambi ini secara sertifikasi dosen juga kita yang paling banyak. Kita sudah 39 orang dosen kita sudah disertifikasi. Itu jauh sekali dibandingkan teman-teman kampus lain. Kampus lain itu paling 20-an baru. Nah, dan prestasi-prestasi lainnya banyak. Alhamdulillah mahasiswa kita ada yang juara di level nasional, di level internasional, dan dosen-dosen kita juga ada yang sudah mengisi seminar di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kedepannya tentu kita tidak boleh berpuas diri, harus terus kita tingkatkan sehingga semakin banyak kita mengukir prestasi-prestasi di masa depan. Kalau untuk prestasi Bapak pribadi yang untuk meyakinkan Bapak menjadi seorang rektor ini apa Pak? Ya, prestasi pribadi kalau saya sih nggak ada yang terlalu membanggakan ya. Tapi mungkin orang menilainya lebih banyak orang yang menilai, diserahkan kepada orang menilai gitu ya. Nah, tapi salah satu yang saya merasa terkait dengan kampus ini adalah berhasil merubah bentuk dari STAI menjadi institut. Nah, kemudian hari ini alhamdulillah insya Allah kita bisa buka program magister. Ini berkat kerja keras kita khususnya semua personil yang ada di IAI Yasni Merobogo ini. Nah, kemudian prestasi pribadi ya diantaranya kita juga pernah mendapat penghargaan lembaga ya emis terbaik di PTKS Jambi. Itu dapat penghargaan langsung dari Kopertais. Itu terbaik di IAI Yasni di Kopertais 13 Jambi. Kalau prestasi pribadi kemarin juga dapat penghargaan sebagai rektor pelopor ya dari Media Guru ya nasional dan lain-lain. Saya itu saja. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana peran kampus dalam mendukung mahasiswa untuk terus berprestasi? Apakah ada program unggulan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita Pak? Ya, kita selalu berupaya, tadi sudah sampaikan bagaimana selalu menjadi perguruan tinggi yang terbaik, ahsan. Nah, untuk itu kita adalah banyak program yang kita lakukan. Di antaranya kita membuat standar kelulusan minimal. Jadi, mahasiswa kita ini lulus harus dengan standar yang sudah kita susun. Salah satunya standar itu adalah mampu membaca Al-Quran dengan sesuai dengan standar, kemudian mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi, bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini
salah kita agar mahasiswa ini punya standar minimal kemampuan ketika mereka lulus. Kemudian untuk mendorong mereka berprestasi, kita punya banyak wadah ya, mulai dari BEM, kemudian ada unit-unit kegiatan mahasiswa yang selalu kita dorong untuk berprestasi. Dan ini salah satu yang kita mungkin berbeda dengan kampus lain, kita memberikan anggaran khusus yang dikelola oleh mahasiswa itu sendiri bersama WR3 penanggung jawab untuk mengembangkan karir dan prestasi mereka. Dan insya Allah ini kami sudah merancang bagaimana nanti kampus ini mempunyai badan yang namanya Student Development Career, pusat pengembangan karir mahasiswa. Ini sedang kita rancang, mudah-mudahan nanti bisa terwujud sehingga nanti ke depannya mahasiswa kita bisa mengenal fashionnya dan mengembangkan kompetensinya. Sehingga nanti kita harapkan mahasiswa kita itu bisa melejit potensinya sesuai dengan fashion yang mereka miliki melalui fasilitasi yang diwadahi oleh media wadah atau pusat pengembangan karir mahasiswa ini. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat sehingga nanti mahasiswa kita bisa semakin berprestasi di masa yang akan datang. Semoga ya Pak. Iya. Semoga impiannya segera tercapai. Ya, amin. Amin. Sebagai institusi Islam, tentu nilai-nilai keislaman menjadi bagian penting dari kehidupan akademik di kampus. Bagaimana menurut Bapak nilai-nilai Islam bisa menjadi landasan dalam meraih prestasi? Iya. Kita punya salah satunya kode etik mahasiswa ya yang mengatur bagaimana sikap dan pelaku mahasiswa agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, tidak hanya norma-norma kampus tapi juga norma-norma keislaman. Kemudian juga kita salah satunya tadi membuat standar kelulusan di mana di situ juga standar-standar nilai-nilai keagamaan itu harus diraih dimiliki oleh mahasiswa. Nah, kemudian kita juga ada beberapa unit-unit kegiatan seperti lembaga dakwah kampus, kemudian ada unit-unit kegiatan kerohanian lainnya itu yang mendorong mahasiswa untuk berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam nilai Islam karena kita selaku kampus Islam. Ini selalu kita tekankan kepada mahasiswa, bahkan sering kita sampaikan penting sekali mahasiswa ini lulus menjadi orang baik ketimbang jadi orang berprestasi tidak baik. Nah, tapi kalau bisa kedua-duanya berkarakter dan Islami gitu. Nah, itu harapan kita. Baik Bapak, terkadang kami sebagai mahasiswa nih Pak merasa kesulitan menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan spiritual. Nah, apa tips dari Bapak agar bisa tetap berprestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama? Ya, pertama kita selaku mahasiswa itu harus punya program, harus punya skala prioritas. Maka perlu dibuat susun perencanaan. Ya, kita rancang bagaimana kita mengatur hidup kita. Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Mulai satu semester ke semester berikutnya. Itu perlu kita susun program. Perlu kita rancang sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mengenal mana yang harus saya kerjakan lebih dulu. Mana yang sifatnya itu hanya sebagai supporting. Ada yang pokok, ada yang supporting. Misalnya kuliah. Nah, kuliah ini yang pokok atau yang sekedar support gitu, pendukung. Nah, berorganisasi ini masuk penting, perlu atau butuh. Nah, ini perlu. Jadi ada istilahnya penting, perlu, butuh. Nah, yang penting ini mana? Penting ini kaitannya dengan Allah, dengan agama kita. Ini tidak boleh ditawar. Kuliah dulu atau sholat dulu? Nah, ini sholat dulu. Karena ini kaitannya penting. Karena kaitannya dengan Allah. Nggak bisa ditawar. Nah, ini. Jadi sebagai generasi muslim, mahasiswa di IAI Asni Merbungo, kita harus mampu membuat nyusun rencana hidup kita dan memilih mana yang penting,
mana yang perlu, mana yang butuh. Nah, kalau sekedar jalan-jalan itu mungkin hanya kebutuhan saja. Nah, jangan sampai jalan-jalan meninggalkan yang penting, sholat. Meninggalkan yang perlu, kuliah misalnya. Nah, ini harus dipahami oleh mahasiswa. Hari ini mahasiswa banyak kebalik. Ya, yang penting ditinggalkan, yang butuh. Ya, sekedar perlu itu mereka prioritaskan. Penting jalan-jalan daripada kuliah. Penting beli HP mahal daripada beli buku. Nah, ini yang hari ini perlu di desain ulang oleh mahasiswa supaya dia menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Jangan harus pahami, harus yakini bahwa kesuksesan kita itu tidak semata-mata di kerja keras kita. Tapi kesuksesan kita itu ada di pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu bertakwalah kamu, nanti Allah akan ajarkan kamu ilmu. Nanti taat dulu, takwa dulu, tunduk dulu sama Allah. Nanti Allah akan mudahkan jalan-jalan kita. Jadi kalau refleksi pengalaman hidup saya itu seperti itu. Kalau pintar, banyak orang yang pintar dari kita. Tapi mungkin mereka hanya pintar tapi kurang melakukan hablum minallahnya, kurang. Nah, itu. Karena kata Allah itu takwa, insya Allah segalanya akan mudah. Itu. Allah akan hadirkan kesuksesan pada kita. Maka jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan silaturahim, khususnya dengan orang tua kita. Walaupun tinggal jauh dari orang tua, jangan lupa. Minimal hari ini kan telepon dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah. Wah, sangat luar biasa ya Sobat Kampus. Untuk terakhir nih Pak, berbicara tentang mahasiswa, apa petuah atau nasihat dari Bapak untuk mahasiswa agar di bulan Ramadan ini agar bisa mengembangkan diri dan berprestasi seperti Bapak? Ya, jadi kunci sukses tadi saya sampaikan sebagian. Apalagi ini bulan suci Ramadan, kita tahu semua tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, takwa ini adalah kunci sukses. Kalau mau kita sukses dunia akhirat, yaitu tingkatkan ketakwaan kita. Ya. Nah, kita sudah dibuat panduan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi baginda kita Rasulullah SAW, bagaimana kita menata hidup bisa sukses. Nah, maka salah satu faktor utamanya itu bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Allah melalui tingkat ketakwaan kita. Kemudian hubungan baik dengan Allah itu harus diimplementasi dengan hubungan baik dengan sesama, hablum minan nas. Nah, ini semua adalah nilai-nilai yang diajarkan di dalam ibadah puasa. Maka momentum puasa inilah momentum bagi para mahasiswa pelajar yang ingin sukses. Nah, jadi kalau kurikulum Ramadan ini berhasil dalam diri kita, insya Allah kita akan jadi pribadi yang sukses. Karena kesuksesan itu bukan semata-mata di kerja keras kita. Karena kalau kerja keras yang buat kita sukses, mungkin kuli di lapangan itu lebih keras dari kita kerjanya, tapi ternyata dia tetap menjadi kuli, gak sukses. Nah, kesuksesan itu tergantung bagaimana kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci takwa tadi, indikator takwa tadi yang pertama adalah mendirikan sholat. Nah, maka sholat itu ciri orang sukses. Maka panggilan sholat itu hayyalas sholat. Ayo sholat. Ngapain sholat? Hayyalal falah. Falahun itu adalah sukses dunia akhirat. Ngapain sholat? Agar kita memperoleh falah. Falah itu apa? Sukses dunia akhirat. Nah, jadi pertama takwa dengan indikator jaga hubungan dengan Allah lewat sholat. Yang kedua, ciri takwa dalam Al-Quran kan itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaitu inilah kitab yang dalamnya petunjuk bagi orang takwa. Tadi sholat, yang kedua menafkahkan sebagian dari rezeki. Itu dia hablum minallah, simbolan minallah. Jadi kalau kita banyak silaturahim, banyak minta doa sama orang tua, banyak minta doa sama orang-orang alim, di samping tadi kita kalau mahasiswa ya belajar dengan baik. Jadi yang terbaik, ahsan.
punya tekad jadi mahasiswa yang terbaik. Seperti saya contohkan tadi, saya selalu lihat, oh siapa yang paling tinggi IP di kelas ini? Maka saya harus minimal sama. Maka dulu ketika mahasiswa, saya semester 1, pas semester 1 itu IP sekitar 3,4. Siapa yang paling tinggi waktu itu? Dia 3,9. Alhamdulillah, karena saya temani, saya belajari bagaimana cara belajarnya. Kita belajar lebih keras dari dia. Pada semester 3, Bapak berhasil melampaui IP-nya. Dia 3,7, saya 3,9. Hanya satu aja nilai yang B lagi. Nah, karena itu tadi kita bertekad menjadi yang terbaik. Itu saya terapkan sejak dari sanawiyah. Selalu mencari di sanawiyah juga, siapa ranking 1? Saya harus juga jadi ranking 1. Maka kita kejar-kejar terus. Nah, tapi tentu itu tidak cukup. Yang terakhir itu bagaimana kita dengan Allah tadi, jadi takwa tadi, ya. Nah, maka pesan mahasiswa, jangan tinggal sholat, itu kunci kalau mau sukses. Ya. Dan jangan putus silaturahim. Kalau untung-untung ada rezeki, sedekah. Nah itu insya Allah akan sukses. Insya Allah. Jadi Sobat Kampus, seperti yang kata Bapak Rektor bilang tadi, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap proses kita. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Obrolan ini benar-benar inspiratif ya Sobat Kampus. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat untuk terus berjuang meraih mimpi. Jadi pemirsa, terkait dengan tema kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa perjalanan menggapai mimpi hingga memperoleh sebuah jabatan dan berbagai capaian hebat lainnya bukanlah hal yang mudah. Semua butuh proses, usaha, dan tentu saja doa. Jangan pernah takut bermimpi dan jangan ragu untuk berusaha. Quotes untuk hari ini, jadi Sobat Kampus, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rektor Dr. Muhammad Solihin MPDI yang sudah berbagi cerita yang sangat menginspirasi. Dan terima kasih juga untuk Sobat Kampus yang sudah setia mendengarkan podcast kita. Ngobras bareng IAI. Jangan lupa follow, comment, and share kepada teman-teman maupun keluarga agar bisa banyak mendapatkan inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Marhama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.